Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Psikologi, salam sehat untuk kalian semuanya dan selamat datang di podcast kedua pada Psychocast kali ini. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fadil Fayas dan aku bakal nemenin kalian pada podcast kali ini. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang topik-topik psikologi yang sedang hangat nih dibahas oleh kalangan Gen Z nih. Tapi sebelum itu, aku bakal ngenalin ke narasumber yang gak kalah kerennya nih. Halo Sobat Psikologi, perkenalkan aku Valia Bisa Zikra, biasa dipanggil Valia dari jurusan Psikologi Angkatan 24. Oke, Psychocast kali ini kita bakal ngebahas topik tentang self-harm, khususnya dalam cara bagaimana sih cara menanggapi orang-orang yang sedang mengalami self-harm menurut perspektif mahasiswa psikologi. Nah, tapi sebelum itu, kita harus tahu nih apa itu self-harm. Nah, menurut Valia sendiri nih, menurut Valia, apa sih self-harm itu? Menurut aku, self-harm itu adalah cara untuk kita mengalihkan dari rasa sakit psikis atau mental gitu ke rasa sakit fisik. Jadi kita tuh mengalihkan rasa sakit psikis kita ke rasa sakit fisik. Oke, ini aku tambahin lagi ya. Jadi, menurut situs Halodoc, self-harm itu atau yang juga dikenal sebagai self-injury adalah perilaku saat seseorang sengaja melukai diri sendiri tanpa maksud untuk bunuh diri. Nah, penyebab seseorang bisa mengalami self-harm ini umumnya dipicu oleh gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian lainnya. Nah, pengidapnya ini melakukan tindakan ini sebagai cara untuk mengatasi stres atau tekanan emosional. Nah, oke, kembali ke topik sebelumnya. Kamu tuh sebelumnya pernah mengalami self-harm ini nggak sih? Atau mungkin ada cerita yang bisa ceritakan ke sobat-sobat psikologi mungkin? Kebetulan ada nih Kak, jadi dulu pas kelas 5 atau 6 SD gitu, sampai kelas 10 SMA. Nah, di itu dulu tuh aku punya kebiasaan kalau misalnya aku lagi merasa capek, stres, cemas gitu, aku tuh pasti melampiasinya dengan cara menepuk kepala, baik itu pakai tangan, pakai sapu, atau mungkin kadang-kadang juga benturin ke tembok gitu. Dan itu tuh enggak sesering itu, cuma ada masa-masa dimana aku tuh sering banget lakuin. Sebelumnya penyebabnya kamu tahu nggak sih kenapa kamu bisa melakukan hal itu gitu loh? Menurutku sih dulu penyebab aku ngelakuin hal itu karena apa ya? Karena aku nggak punya teman cerita yang benar-benar bisa cerita gitu. Terus juga aku tuh nggak pengen diam lemah sama orang lain juga sama diriku sendiri. Nah, self-harm ini kan identik dengan kata menyakiti dirinya sendiri. Nah, yang kamu lakuin ke diri sendiri itu nyakitinnya tuh berdasarkan apa sih? Mungkin nyakar atau mungkin apa gitu yang kamu lakuin? Jadi tindakan yang aku lakuin itu adalah jadi mukul kepala. Tapi kadang-kadang juga lopetin bibir. Oh, lopetin bibir. Itu lebih sering mukul kepala sih Kak. Oke, mungkin nih Kak Faya, sebelumnya kan kamu pernah ngelakuin tindakan self harm ini ya. Nah, aku mau nanya nih soal gimana sih kamu kayak pas kamu lagi melakukan tindakan self harm ini, kamu nyadar titik di mana kamu nyadar kalau tindakan self harm ini tuh kurang baik dilakukan gitu loh. Itu pas kapan sih? Sebenarnya dari kurun waktu kelas 5 SD sampai ke kelas 10 SMA itu, aku tuh belum sadar bahwa yang aku lakukan itu gak self-harm. Dan di mana aku tahu bahwa yang aku lakukan itu self-harm itu di saat aku kelas 10 SMA. Waktu itu aku udah main sosmed, scroll TikTok gitu, dan di TikTok itu nemu konten edukasi tentang self-harm ini Kak. Jadi aku nonton tuh sampai habis, dan setelah nonton itu aku jadi sadar, oh iya ternyata yang aku lakukan selama ini itu adalah self-harm. Nah, setelah kamu tahu kalau tindakan yang kamu lakukan ini merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan ya, yaitu self harm. Nah, apa aja sih yang kamu lakuin gitu biar kamu nggak melakukan hal-hal seperti ini lagi? Tindakan yang aku lakuin untuk menghindari melakukan self harm itu. Betul. Jadi aku tuh ngelakuin kayak masuk organisasi biar aku tuh sibuk, nggak mikirin hal-hal itu. Terus juga aku biasanya kalau misalnya sedih atau lagi cemas itu biasanya langsung cari video-video sedih, cerita sedih, atau biasanya ngedrag. Oh, berarti kamu cari media pelampiasan dari rasa-rasa yang kamu pendam sebelumnya itu ya. Nah, mungkin aku mau nanya satu hal lagi nih Kak Valia.
Misal nih, kalau Kak Valia punya temen yang mengalami hal serupa yang sebelumnya Kak Valia ngerasain, yaitu self harm gitu. Apa sih tindakan Kak Valia yang bakal lakuin ke temennya Kak Valia itu? Jadi kebetulan temenku juga ada nih yang melakukan self harm. Untuk self harm dia tuh ngelupain bibir yang sampai berdarah yang. Oh, berarti sama kayak kamu ya? Iya, tapi dia tuh lebih parah karena dia tuh kayak dia tuh sering banget ngelakuin itu, baik di kelas, di tempat les, bahkan lagi kumpul sama teman yang lagi ngobrol dia tuh malah ngelakuin gitu kayak. Dan cara aku mencegah dia ngelakuin itu dengan misal aku lihat ya aku tarik tangannya biar nggak ngelakuin itu. Terus misal kalau misal aku nemu video-video yang berkaitan dengan ngelakuin bibir gitu dan dampaknya, aku bakal langsung nge-share ke dia. Oh, share ke dia. Tapi emang dia tuh benar-benar ngerasain tekanan gitu ya, bukan emang kebiasaan dia ngelopek bibir gitu ya? Menurutku awalnya tuh karena tekanan, tapi jadi kebiasaan gitu. Emang tekanan yang dia pernah alami itu apa sih? Aku nggak tahu karena dia tuh benar-benar tertutup banget orangnya. Jadi aku sempat bilang ke dia kalau misalnya emang dia ada masalah itu cerita, tapi nggak usah sama aku, nggak apa-apa deh, yang penting ada tempat cerita karena kasihan bisa. Berarti dia kayak sering memendam diri semua halnya di sendiri itu ya? Dia sering banget ke aneh sendirian, berdua sendirian gitu. Tapi emang orang introvert gitu ya? Nah, sebelumnya kamu kayak gitu juga nggak? Apa kamu tuh introvert apa gimana sampai melakukan hal itu? Enggak sih, aku dulu yang semuanya. Oke, kesimpulannya yang bisa kita ambil setelah aku bincang-bincang sama Valia dan sebagainya. Jadi yang bisa aku simpulkan itu adalah kita harus cerita apapun yang kita rasain. Mau itu rasa sedih, mau itu rasa senang, itu harus kita jangan dipendam. Soalnya tanpa kita sadari hal-hal yang terpendam itu bisa memicu hal-hal yang bisa kita lakukan seperti self harm ini. Nah, menurut Kak Valia nih, apa sih yang bisa kita lakuin setelah kita sadar kalau kita melakukan hal-hal seperti self harm ini? Menurut aku, setelah kita sadar betapa nggak baiknya self harm, itu kayak sebelum kita lakuin ini, baiknya tuh punya deh satu teman, baik itu cewek cowok terserah, yang penting kamu benar-benar percaya sama orang itu biar kamu bisa ngapain cerita-ceritamu, baik itu sedih, senang, atau mungkin bosen gitu. Tapi jangan lupa untuk timbal baliknya, jangan cuma cerita, tapi kamu harus juga menerima cerita dari kamu. Oke, sebelum aku menutup Psychocast pada kali ini, aku ingin meminta maaf jika ada beberapa kata-kata yang mungkin tidak berkenan pada teman-teman sekalian yang sudah menonton, dan aku juga berterima kasih kepada Kak Valia yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi sama aku terkait self harm ini, dan aku juga berterima kasih kepada tim Psychocast yang sangat hebat ini. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.